Saya menolak untuk menanggung biaya pelayaran senilai $50.000 yang akan ditanggung menantu perempuan saya. Sambil memukul, ia berkata, "Kalau begitu, cari tempat tinggal lain." Putra saya mengangguk. "Saya akan memerasmu segenap tenaga." Saya pergi tanpa tahu kemana saya akan pergi. Setelah 2 hari, "Saya senang kamu di sini." Agar saya tahu sejauh mana narasi saya, silakan lanjutkan sampai akhir dan tinggalkan komentar yang menunjukkan dari kota mana Anda melihat. Aku menolak membayar $50.000 untuk pelayaranmu, Lilia, kataku. Kata-katanya lembut, tetapi rasanya seperti suara bom yang meledak di ruang tamu putraku. David, kulihat jari-jari menantu perempuanku yang terawat rapi mencengkeram brosur pelayaran itu begitu erat hingga kusut. Wajahnya berubah menjadi sesuatu yang tak sedap dipandang. "Maaf." Ketika Lilia ingin membuat seseorang merasa kecil, ia akan berbicara dengan nada dingin itu. "Sejak ia menikah dengan putraku 5 tahun lalu, aku sudah mendengarnya jutaan kali." Aku menegakkan bahu, mencoba menemukan kekuatan yang entah tersisa. "Aku mengerti. Aku menolak menanggung biaya pelayaran ulang tahunmu." Keheningan yang terjadi setelahnya sungguh memekakkan telinga. Aku tahu David akan memilih pihak mana, tetapi ia tetap diam di sofa di antara kami, matanya melirik ke sana kemari. Seolah sedang menonton pertandingan tenis. "Ia selalu pergi bersama Lilia." "Kurasa kau salah paham," ujar Lilia, sambil hati-hati berdiri. Sosalnya yang tinggi 175 cm menjulang di atasku saat aku duduk di sana. Ini bukan banding. Jantungku mulai berdebar kencang, tapi aku tetap tenang. Aku mengerti sepenuhnya, dan jawabannya adalah tidak. Saat itulah kejadiannya terjadi. Suara telapak tangannya yang menyentuh pipiku menggema di seluruh ruangan seperti tembakan. Rasa perihnya langsung terasa, menjalar ke seluruh wajah dan leherku. Aku menyentuh pipiku, merasakan panas menjalar di bawah kulitku. "Kalau begitu, cari tempat tinggal lain," teriak Lilia. Topeng ketenangannya akhirnya terlepas. Aku lelah menghidupi perempuan tua egois yang bahkan tak mampu menghidupi keluarganya sendiri. Aku menatap David, menunggunya membelaku, memberitahu istrinya bahwa ia sudah melewati batas. Alih-alih, ia mengangguk pelan, menghindari tatapanku. "Bu," katanya, suaranya nyaris seperti bisikan, "mungkin sudah waktunya ibu menemukan tempatmu sendiri." "Lilia benar, kami sudah terlalu lama menanggung beban keuanganmu." Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. David adalah anak tunggalku, bayi yang kubesarkan sendirian setelah ayahnya meninggalkan kami saat dia berusia 3 tahun. Aku bekerja shift ganda di restoran, mengorbankan segalanya untuk memberinya kesempatan yang tak pernah kumiliki. Dan beginilah caranya dia membalas budiku. "Aku sudah bayar sewa di sini selama 2 tahun, kataku. Suaraku bergetar meskipun aku berusaha tetap tenang. "Aku sudah bantu beli bahan makanan, tagihan listrik, bahkan bayar uang muka mobilmu." Lilia tertawa, tajam dan kejam. "Membantu? Maksudmu $800 sebulan yang kau sumbangkan?" "David menghasilkan jutaan, Marlene. Sumbanganmu yang sedikit itu tidak ada apa-apanya. Lalu mengapa kamu membutuhkan $50.000 milikku untuk berlayar?" tanyaku. David akhirnya menatapku, dan aku melihat sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya, kebencian. "Karena kita pantas mendapatkannya, Bu. Lilia dan aku bekerja keras, kita pantas mendapatkan liburan mewah. Dengan uangku, uang yang kau timbun saja," bentak Lilia. "Untuk apa kau menabung? Kau 62 tahun tanpa kehidupan, tanpa teman, tanpa apa pun. Setidaknya biarkan keluargamu menikmatinya." Kata-kata itu terasa begitu menyakitkan karena sebagian memang benar. Aku telah terisolasi selama bertahun-tahun, terutama setelah tinggal bersama mereka. Lilia perlahan tapi sistematis menjauhkanku dari beberapa temanku, selalu mencari alasan mengapa aku tidak bisa menghadiri pertemuan atau mengapa orang-orang tidak bisa berkunjung. "Aku menyimpannya untuk keadaan darurat," kataku lemah. "Nah, ini darurat," kata David, berdiri dan menyilangkan tangan. "Pernikahan kita butuh perjalanan ini, Bu. Dan kalau ibu tidak sanggup,
Mungkin ibu perlu mengevaluasi kembali arti keluarga bagi ibu. Aku menatap putraku, pria yang hampir tak kukenal ini. Kapan dia jeti sedingin ini? Kapan dia mulai berbicara seolah aku beban, bukan ibunya? Begitu, bisikku, sambil mengumpulkan tas dan berdiri dengan kaki gemetar. Aku akan berkemas. Bagus, kata Lilia. Kembali duduk di sofa sambil menyeringai puas. Dan jangan pikir kau bisa membuat kami merasa bersalah dan berubah pikiran. David sepenuhnya setuju denganku. Saat aku berjalan menuju tangga untuk mengemasi barang-barangku, aku mendengar suara David di belakangku. Bu, tunggu. Sesaat, harapan berkibar di dadaku. Mungkin dia akhirnya akan membelaku. Aku butuh semua uangmu. $50.000 itu ditambah sisa tabunganmu. Anggap saja itu kompensasi atas semua yang telah Lilia dan aku berikan selama bertahun-tahun. Harapan itu langsung sirna, tergantikan oleh rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tak percaya diri untuk bicara. Jadi aku terus menaiki tangga menuju kamar kecil yang telah menjadi rumahku selama 2 tahun. Tidak butuh waktu lama untuk berkemas. Ketika merasa seperti tamu di keluarga sendiri, kita tidak perlu mengumpulkan banyak barang. 2 koper dan sekotak album foto itulah totalitas hidup saya. Sambil membawa tas-tasku ke bawah, aku mendengar Lilia menelpon di dapur. Suaranya riang dan gembira. Iya, Bu. Akhirnya ibu setuju untuk pindah. Aku tahu, aku lega sekali. Akhirnya, aku dan David bisa kembali ke rumah kami. Aku berhenti di kaki tangga, mendengarkan dia menggambarkanku sebagai penjahat dalam ceritanya. Menurut Lilia, aku dengan baik hati memutuskan untuk memberi mereka ruang dan bahkan menawarkan bantuan untuk membayar pelayaran ulang tahun mereka sebagai hadiah perpisahan. David tak terlihat saat aku sampai di pintu depan, mungkin bersembunyi di kantornya, terlalu pengecut untuk menghadapi apa yang telah diperbuatnya. Aku meletakkan tas-tasku dan melihat-lihat sekali lagi ke sekeliling rumah, tempat yang kukira akan kutempati. Ironi itu tak luput dari perhatian saya. Rumah ini, dengan meja granit dan lantai kayunya, dibeli dengan bantuan saya. Ketika David dan Lilia menikah, saya memberi mereka $20.000 dari tabungan saya sebagai hadiah pernikahan uang yang saya hasilkan dari mengepel lantai dan menyajikan kopi selama 30 tahun. Aku mengambil tas-tasku dan berjalan keluar, menikmati udara malam yang sejuk. Mobilku, Honda berusia 15 tahun yang sudah usang, terparkir di halaman rumah seperti sahabat lama yang setia. Setidaknya itu milikku, dibayar dengan uangku sendiri. Saat memasukkan barang-barangku ke bagasi, aku menyadari aku tak punya tujuan. Tak ada keluarga yang mau menerimaku, tak ada teman dekat yang bisa kuhubungi. Beberapa orang yang dulu dekat denganku telah menjauh selama bertahun-tahun atau dijauhkan oleh manipulasi halus Lilia. Saya duduk cukup lama di kursi pengemudi. Tangan saya gemetar saat memegang setir. Di usia 62 tahun, saya tunawisma, praktis sendirian di dunia ini, hanya bermodalkan mobil dan sisa uang tabungan. Air mataku pun mengalir deras, panas dan getir, membasahi wajahku saat kenyataan situasiku menghantamku. Putraku sendiri telah memilih keserakahan istrinya daripada kebaikan ibunya. Anak yang kukorbankan segalanya telah membuangku seperti sampah. Aku menyalakan mobil dan melaju tanpa tujuan melewati pinggiran kota, melewati rumah-rumah yang dihuni keluarga yang mungkin saling mencintai, melewati restoran-restoran tempatku pernah bekerja, melewati kehidupan yang tiba-tiba terasa seperti milik orang lain. Saat malam tiba, aku mendapati diriku di tempat parkir restoran 24 jam, menatap bayanganku di kaca spion. Pipi kiriku masih merah karena tamparan Lilia dan mataku bengkak karena menangis. Aku tampak persis seperti diriku yang sebenarnya. Seorang perempuan tua terbuang yang tak tahu tujuannya. Namun, jauh di lubuk hati, di balik rasa sakit dan penghinaan, ada sesuatu yang lain yang menggeliat. Awalnya terasa asing percikan kecil yang mungkin merupakan amarah. Atau mungkin itu hanya awal dari pemahaman bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Aku mengeluarkan ponselku dan memeriksa saldo banku. $87.000. Memang tidak banyak, tapi lebih dari yang Lilia duga. Uang yang kutabung sen demi sen,
pekerjaan yang menyiksa punggungku dan membuat tanganku menua. Selalu berpikir aku sedang membangun sesuatu untuk masa depan keluargaku. Kini aku menyadari kebenarannya. Aku tidak membangun apapun untuk mereka. Aku telah membangun penjara untuk diriku sendiri, penjara yang terbuat dari rasa bersalah, kewajiban, dan kebutuhan yang mendesak untuk dicintai oleh orang-orang yang menganggapku tak lebih dari sekadar sumber uang. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saya lakukan mengenai hal itu? Saya menghabiskan 3 hari di dalam mobil, berpindah dari satu tempat parkir ke tempat parkir lainnya, mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Malam-malam adalah yang terburuk, meringkuk di kursi belakang, mendengarkan setiap suara, melompat pada setiap bayangan. Siang hari, saya akan berkeliling tanpa tujuan, kadang-kadang berhenti di restoran untuk minum kopi dan makan makanan murah, berusaha agar uang saya bertahan lama. Pada pagi keempat, aku tiba di pelabuhan. Aku tak yakin apa yang menarikku ke sana, mungkin suara burung camar yang berkicau di atas kepala atau bagaimana cahaya pagi menari-nari di atas air. Itu mengingatkanku pada masa-masa indah, ketika aku masih muda dan dunia masih terasa penuh dengan kemungkinan. Saya parkir di dekat marina dan berjalan di sepanjang papan kayu, menghirup udara asin. Kapal-kapal pesiar besar menjulang tinggi di atas kapal-kapal yang lebih kecil, lambung putihnya berkilau di bawah sinar matahari. Saya belum pernah naik kapal pesiar, tidak pernah mampu menikmati kemewahan seperti itu, tetapi saya selalu membayangkan bagaimana rasanya berlayar, menjauh dari semua masalah. Saat itulah saya melihatnya. Ia berdiri di dek salah satu kapal terbesar, mengenakan seragam kapten putih bersih, rambut peraknya tertiup angin pagi. Bahkan setelah 40 tahun, saya akan mengenali profilnya dimanapun, rahangnya yang kuat, cara ia menopang bahunya, cara ia bergerak dengan hati-hati. James Morrison. Jantungku berhenti berdetak sesaat, lalu berdetak lagi begitu kencang hingga aku bisa merasakannya di tenggorokanku. James Morrison, cinta pertamaku, pria yang kupikir akan kunikahi sebelum hidup menjadi rumit dan menarik kami ke arah yang berbeda. Aku belum bertemu dengannya sejak tahun 1983, saat kami berdua berusia 22 tahun dan merasa punya banyak waktu luang. Aku berdiri mematung di dermaga, menimbang-nimbang apakah harus lari sebelum dia menyadari kehadiranku. Penampilanku mungkin mengerikan lagi pula, aku sudah tinggal di mobil selama 3 hari. Rambutku diikat ekor kuda berantakan, dan aku mengenakan celana jeans dan sweater yang sama dengan yang kukenakan saat meninggalkan rumah David. Namun, sebelum aku sempat memutuskan, ia mendongak, dan mata kami bertemu di seberang air. Kenalan itu langsung terasa. Wajahnya tersenyum-senyum yang sama yang membuat jantungku berdebar kencang di masa remaja dan ia mengangkat tangannya seperti lambaian. Lalu ia bergerak, berjalan cepat di sepanjang dek kapal menuju tangga kapal. Marlene Patterson. Mendengar nama gadisku setelah sekian tahun membuatku menitikan air mata. Sekarang Marlene Cooper, balasku, meskipun saat mengucapkannya, aku masih bertanya-tanya apakah nama itu masih berlaku. Apakah aku masih seorang Cooper jika putraku tidak mengakuiku? James kini berlari kecil di tangga, dan aku bisa merasakan betapa baiknya tahun-tahun yang telah dilaluinya. Ia masih tinggi dan ramping, meskipun rambutnya telah memutih seluruhnya, dan ada garis-garis di sekitar matanya yang menandakan tahun-tahun yang dihabiskannya untuk menyipitkan mata menghadapi sinar matahari. Ya Tuhan, katanya ketika sampai di hadapanku, berhenti beberapa langkah saja. Marlene, setelah sekian tahun. Halo, James. Tiba-tiba aku merasa malu, seperti kembali berusia 22 tahun dan melihatnya untuk pertama kali di pekerjaan musim panas. Tempat kami berdua bekerja di perusahaan perlengkapan kelautan. Kau terlihat. Ia berhenti sejenak, matanya mengamati penampilanku dengan cemas alih-alih menghakimi. Kau sepertinya butuh secangkir kopi dan makanan anak. Aku tertawa, meskipun terdengar gemetar. Sejelas itu, aku sudah 40 tahun di laut. Sayang, aku bisa membaca cuaca di wajah seseorang seperti aku bisa membaca awan badai di cakrawala. Ia menunjuk ke arah kapalnya. Naiklah, ayo kita bertemu dengan baik. Aku ragu-ragu. Aku tidak mau memaksakan.
Kamu mungkin sibuk, dan aku tidak berpakaian rapi untuk tur kapal pesiar. Marlin, katanya lembut, aku kaptennya. Aku bisa mengundang siapapun yang kuinginkan untuk naik ke kapalku, dan sekarang, aku ingin mengundang seorang teman lama yang sepertinya butuh teman bicara. Kebaikan dalam suaranya hampir menghancurkanku. Sudah lama sekali sejak seseorang berbicara kepadaku dengan kehangatan sejati tanpa mengharapkan balasan. Aku mengikutinya menaiki tangga kapal, mengagumi ukuran kapal itu. Kau benar-benar seorang kapten, kataku. Kau selalu bilang begitu. Tapi aku tak pernah membayangkannya. Bintang Laut, katanya bangga. 1.500 penumpang, 600 awak. Dia sudah menjadi rumahku selama 10 tahun terakhir. Ia membawa saya menyusuri koridor-koridor yang tampak seperti hotel mewah. Lantai marmer, lampu kristal, karya seni di dinding. Kami melewati ruang makan dan lounge yang elegan, sebuah teater, bahkan yang tampak seperti pusat perbelanjaan kecil. Ini luar biasa, desahku. Tunggu sampai kau melihat kamarku, katanya sambil menyeringai. Hak istimewa kapten, pemandangan terbaik dari kapal. Kabinnya memang megah, dengan jendela setinggi lantai hingga langit-langit yang menghadap ke pelabuhan. Ruangannya lebih luas daripada kebanyakan apartemen, dengan ruang duduk, meja makan, dan sesuatu yang saya kira kamar tidur melalui pintu yang terbuka. Kopi, tanyanya sambil berjalan menuju dapur kecil yang tampak lengkap. Silakan. Aku duduk di salah satu kursi yang nyaman, mencoba mencerna perubahan surrealis yang terjadi dalam hidupku. 4 hari yang lalu, aku tinggal bersama putraku, merasa terjebak dan tak dihargai. Kini aku duduk di kamar kapten kapal, bersatu kembali dengan cinta masa mudaku. James menyodorkan cangkir teh yang mengepul dan duduk di hadapanku. Jati, katanya, mata birunya mengamati wajahku. Apa yang membawamu ke pelabuhanku? Dengan wajah seperti habis melewati badai, saya menyesap kopi tentu saja kopi itu nikmat dan mencoba memikirkan dari mana harus memulai. Ceritanya panjang. Aku punya waktu, kita baru berlayar besok malam. Jati, kuceritakan semuanya padanya. Tentang Richard yang pergi saat David masih kecil, tentang bekerja di beberapa pekerjaan untuk menghidupi kami, tentang pernikahan David dengan Lilia, tentang pindah tinggal bersama mereka dan perlahan-lahan tenggelam dalam rumah mereka. Kuceritakan padanya tentang tuntutan pelayaran, tamparan itu, pengkhianatan David, 3 malam di dalam mobilku. James mendengarkan tanpa menyela. Raut wajahnya semakin muram seiring berjalannya cerita. Setelah saya selesai, ia meletakkan cangkir kopinya dan mencondongkan tubuh ke depan. Biar ku jelaskan, katanya, suaranya terkontrol dengan hati-hati. Putramu dan istrinya menuntut $50.000 darimu, dan ketika kau menolak, mereka mengusirmu dari rumah. Kedengarannya lebih buruk jika Anda mengatakannya seperti itu. Kedengarannya memang seburuk itu, Marlin. Itu namanya penyiksaan terhadap lansia. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Bukan. Maksudku, mereka mengeksploitasimu secara finansial, lalu membuatmu kehilangan tempat tinggal ketika kau berhenti patuh. Itu penyiksaan lansia yang sudah lazim. James berdiri dan mulai mondar-mandir. Berapa banyak uang yang sudah kau berikan kepada mereka selama bertahun-tahun? Saya memikirkannya. Uang $20.000 untuk pernikahan mereka, bantuan uang muka rumah itu, tambahan $15.000, sewa bulanan, utilitas, kebutuhan pokok, mungkin $60.000 selama 2 tahun terakhir, hampir $100.000, kata James pelan. Astaga, Marlin, saya ingin membantu. David adalah anak saya, dan kau ibunya. Itu berlaku 2 arah. James berhenti mondar-mandir dan menatapku. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Entahlah, cari apartemen murah di suatu tempat, kurasa. Mungkin cari kerja juga, ya, di usiaku ini. Aku mengangkat bahu tak berdaya. James terdiam cukup lama, menatap pelabuhan. Lalu ia menoleh ke arahku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Bagaimana kalau kukatakan ada pilihan lain? Apa maksudmu? Ia duduk kembali, mencondongkan tubuh ke depan dengan siku bertumpu pada lutut. Marlin,
Aku bukan hanya kapten kapal ini. Aku juga salah satu pemilik perusahaan pelayaran, Morsen Maritime. Mungkin kau pernah mendengarnya. Aku menggelang. Aku tidak tahu apa-apa tentang jalur pelayaran. Kami memulai dari kecil 20 tahun yang lalu, hanya beberapa kapal yang berlayar di Karibia. Sekarang kami memiliki armada 12 kapal dengan rute pelayaran di seluruh dunia, dan kami selalu mencari orang-orang berpengalaman untuk bergabung dengan tim manajemen kami. James, aku menghargai apa yang kamu coba lakukan, tapi aku tidak tahu apapun tentang kapal pesiar atau bisnis maritim. Tapi kau tahu tentang layanan pelanggan. Kau tahu bagaimana bekerja dengan orang-orang yang sulit, mengelola anggaran yang ketat, memecahkan masalah dengan cepat. Kau sudah melakukannya seumur hidupmu. Ia berhenti sejenak, dan kau tahu tentang pengorbanan, tentang mengutamakan orang lain. Itulah kualitas-kualitas yang kami butuhkan dalam manajemen senior kami. Aku menatapnya. Apakah kamu menawariku pekerjaan? Saya menawarkan Anda kemitraan. Tatapannya kini serius dan penuh perhatian. Morsen Maritime sedang berkembang. Kami membutuhkan seseorang untuk mengawasi layanan tamu di seluruh armada kami, seseorang yang mengerti arti membuat orang merasa diterima, dihargai, dan diapresiasi. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya ketika orang-orang yang seharusnya peduli pada Anda justru tidak peduli. Tawarannya begitu tak terduga, begitu murah hati, sampai awalnya saya tak bisa mencernanya. James, saya tidak bisa. Maksud saya, apa yang saya tahu tentang menjalankan bisnis, lebih dari yang kau kira. Dan kau akan mendapatkan guru terbaik di bidang ini. Dia tersenyum. Aku merasakan sesuatu bergejolak di dadaku, perasaan yang sudah bertahun-tahun tak kurasakan, harapan, mungkin, atau kemungkinan. Kenapa? Tanyaku. Kenapa kau melakukan ini untukku? James terdiam sejenak. Tatapannya kosong. Ingatkah kau kapan terakhir kali kita bertemu? Malam sebelum kau berangkat ke Chicago. Aku ingat. Aku mendapat beasiswa ke sekolah bisnis, kesempatan untuk meraih kesuksesan. James ditawari posisi pertamanya sebagai perwira junior di kapal kargo. Kami berdua tahu kami ditarik ke arah yang berbeda. Tetapi kami terlalu muda untuk memperjuangkan apa yang kami miliki. Seharusnya aku memintamu menikah denganku malam itu. Katanya lembut. Seharusnya aku menemukan cara agar semuanya berhasil. Namun, aku justru membiarkanmu pergi, dan itu menjadi salah satu penyesalan terbesarku. Napasku tercekat. James, aku bilang ini bukan untuk menekanmu atau karena aku berharap ada hal romantis yang terjadi. Aku bilang ini karena aku tak pernah berhenti peduli padamu, Marlene. Dan jika aku bisa memberimu kesempatan untuk memulai kembali, membangun sesuatu yang berarti setelah apa yang mereka lakukan padamu, mungkin aku bisa menebus sebagian waktu yang hilang itu. Kuletakkan cangkir kopiku dengan tangan gemetar. Di luar jendela, pelabuhan ramai dengan aktivitas. Orang-orang menjalani hidup, mengejar impian, membangun masa depan. Sekian lama, aku merasa hanya ada, melayani impian orang lain sementara impianku sendiri layu. Saya tidak tahu apapun tentang kemitraan bisnis, kataku perlahan. Kalau begitu, untunglah kamu punya guru yang hebat. James tersenyum. Bagaimana menurutmu, Marlene? Siap berlayar meninggalkan semua ini dan memulai petualangan baru? Aku memandang sekeliling kabinnya yang elegan, memikirkan mobilku di tempat parkir dengan semua barangku yang kujejalkan ke dalam 2 koper. Lalu aku memikirkan David dan Lilia, yang mungkin sudah memesan tiket pelayaran mereka, menghabiskan uang yang mereka perkirakan akan mereka peras dariku. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti menjadi korban dalam kisahku sendiri. Ya, kataku, terkejut sendiri dengan betapa yakinnya aku terdengar. Ya, kurasa begitu. 6 minggu berikutnya berlalu bagai angin puyuh. James tidak bercanda ketika berkata saya akan mendapatkan guru terbaik di dunia pelayaran. Setiap pagi, saya tiba di kantor Morsen Maritime, sebuah gedung berkilau yang menghadap pelabuhan, dan langsung mempelajari segala hal tentang industri pelayaran. Awalnya terasa berat, protokol layanan tamu, peraturan keselamatan, manajemen staf, hubungan dengan vendor, operasional makanan dan minuman. Kepala saya pusing dengan informasi yang ada. Tetapi perlahan-lahan, semuanya mulai tersusun rapi.
keterampilan layanan pelanggan yang saya kembangkan. Selama 30 tahun sebagai pelayan restoran diterapkan dengan sempurna ke dalam manajemen perhotelan. Manajemen anggaran yang saya pelajari selama bertahun-tahun menghemat setiap dolar tiba-tiba menjadi optimalisasi biaya armada. Kamu memang berbakat dalam hal ini, kata James suatu sore saat kami meninjau survei kepuasan tamu dari kuartal sebelumnya. Kami berada di kantornya, kertas-kertas berserakan di meja konferensi yang mungkin menghabiskan biaya lebih banyak daripada penghasilan saya selama setahun. Aku hanya menggunakan akal sehat, jawabku, meskipun aku merasa sedikit bangga mendengar kata-katanya. Orang-orang ingin merasa dihargai. Mereka ingin masalah mereka segera diselesaikan dan masa-masa indah mereka semakin bermakna. Itu bukan ilmu roket. Anda akan terkejut betapa banyak orang di industri ini yang melupakan hal itu, kata James sambil tersenyum. Mereka terlalu terpaku pada margin keuntungan dan metrik efisiensi, lalu lupa bahwa kita berada di bisnis menciptakan kenangan. Saya tinggal di apartemen perusahaan dekat kantor, sebuah apartemen 1 kamar tidur yang indah dengan pemandangan laut. James meyakinkan saya bahwa itu hanya sementara, sampai saya memutuskan di mana saya ingin tinggal secara permanen. Kebebasan untuk membuat pilihan itu masih terasa surreal. 3 minggu setelah pelatihan saya, James meresmikan kemitraan ini. Saya menandatangani dokumen yang menjadikan saya pemilik 25% Morrison Maritime dengan wewenang penuh atas operasional layanan tamu. Investasi saya adalah $50.000 yang sebelumnya saya tolak untuk diberikan kepada Lilia Wang yang sekarang bekerja untuk saya, alih-alih membiayai kemewahan orang lain. Kamu yakin? Tanyaku pada James saat kami duduk di kantor pengacara. Ini risiko besar untukmu. Risiko terbesar yang pernah kuambil adalah membiarkanmu pergi 40 tahun yang lalu, jawabnya. Aku tidak akan membuat kesalahan itu 2 kali. Ketegangan romantis di antara kami tak bisa diabaikan, tapi kami berdua menjalaninya perlahan. Kami makan malam bersama hampir setiap malam, terkadang di restoran mewah, terkadang hanya pesan antar di apartemennya. Kami mengobrol berjam-jam tentang masa lalu, tentang bisnis, tentang segalanya kecuali apa yang sedang berkembang di antara kami. Aku berbeda sekarang. Aku bisa merasakannya dari caraku membawa diri, dari kepercayaan diri yang terpancar dari suaraku. Saat rapat bisnis, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, aku tidak meminta maaf karena mengambil ruang. Aku tidak bersyukur atas sedikit perhatian. Aku menyumbangkan sesuatu yang berharga, dan orang-orang menghormatiku karenanya. Transformasi itu bukan hanya terjadi secara internal. James bersikeras agar saya memperbarui lemari pakaian untuk peran baru saya dan berbelanja pakaian kerja sungguh. Sebuah pencerahan. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun membeli apapun yang termurah, apapun yang paling tahan lama, sampai-sampai saya lupa bagaimana rasanya memilih pakaian yang benar-benar cocok untuk saya. Kini saya memiliki blazer yang dirancang khusus, gaun elegan, sepatu yang membuat saya merasa berkuasa, alih-alih praktis. Ketika aku bercermin, yang kulihat adalah seorang pengusaha, bukan seorang ibu terlantar yang hidup dari belas kasihan. Ponselku senyap sekali sejak aku meninggalkan rumah David. Tak ada panggilan, tak ada pesan, tak ada upaya untuk menanyakan kabarku. Keheningan itu mengungkapkan banyak hal tentang perasaan mereka yang sebenarnya kepadaku. Aku tak terlihat dan tak terpikirkan, persis seperti yang mereka inginkan. Namun saya tahu itu tidak akan berlangsung selamanya. Panggilan itu datang pada Selasa sore ketika saya sedang meninjau jadwal kepegawaian untuk armada Karibia kami. Nama David muncul di ponsel saya, dan saya menatapnya cukup lama sebelum menjawab. Halo, David. Bu, suaranya terdengar tegang. Ibu di mana? Aku sudah mencari ibu selama berminggu-minggu. Aku berada tepat di tempat yang kau suruh, kataku tenang. Menjalani hidupku sendiri. Begini, soal malam itu. Lilia merasa bersalah tentang kejadian itu. Kita berdua juga, kenapa kamu tidak? Pulang saja, dan kita bisa membicarakan ini seperti orang dewasa. Aku hampir tertawa. Pulang, David, kamu sudah jelas-jelas bilang aku nggak betah sama kamu. Jangan dramatis, Bu. Ibu tahu kami tidak bermaksud begitu. Kami hanya stres memikirkan uang,
Dan kau memutuskan stresmu adalah tanggung jawabku untuk memperbaikinya. Aku menjaga nada suaraku tetap datar dan profesional. Apa yang kau butuhkan, David? Ada jeda. Kita perlu. Begini, kita sedang mengalami masalah arus kas. Investasi yang dilakukan Lilia tidak berjalan sesuai harapan kita. Dan investasi apa? Jeda lagi. Dia mengambil sebagian uang tabungan kami untuk berinvestasi di perusahaan rintisan temannya. Seharusnya itu pasti. Tapi perusahaannya bangkrut bulan lalu. Aku memejamkan mata. Berapa uangnya? Sebagian besar. Akunya pelan. Sekitar $40.000. Dan sekarang kami tidak bisa membayar cicilan hipotek. Dan pihak pelayaran ingin pembayaran untuk pemesanan. Jadi itu sebabnya mereka menelpon. Bukan karena mereka merindukanku. Bukan karena mereka menyesali perlakuan mereka padaku. Mereka butuh uang lagi. Begitu, kataku. Dan kau pikir aku akan memberikan $40.000 lagi begitu saja? Bu, kumohon, kita ini keluarga. Aku tahu kita mengacau, tapi kita putus asa. Bank sedang membicarakan penyitaan. Dan kalau kita tidak mampu membayar pelayaran ini, Lilia akan meninggalkanku. Katanya dia tidak bisa menikah dengan orang yang gagal secara finansial. Marlin yang dulu pasti akan merasa bersalah. Marlin yang dulu pasti akan bergegas menyelesaikan masalah mereka, mengorbankan rasa amannya sendiri untuk menyelamatkan mereka sekali lagi. Tapi aku bukan Marlin yang dulu lagi. David, aku ingin kau mendengarkanku baik-baik, kataku. Aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Tidak untuk cicilan rumahmu, tidak untuk pelayaranmu, tidak untuk apapun. Bu, ibu tidak mengerti. Aku mengerti sepenuhnya. Kamu dan Lily menghabiskan tabungan kalian untuk investasi berisiko tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Kalian membuat keputusan keuangan yang buruk, dan sekarang kalian ingin aku menanggung akibatnya. Tapi kamu punya uang. Aku tahu itu, bagaimana aku menghabiskan uangku bukan lagi urusanmu. Kau sudah menjelaskannya dengan sangat jelas saat kau mengusirku dari rumahmu. Kami tidak mengusirmu. Kami hanya memintamu untuk berkontribusi lebih banyak pada rumah tangga. Kamu minta $50.000, lalu menyerangku ketika aku menolak. Jangan kita ubah sejarah, David. Keheningan menyelimuti kami. Akhirnya, ia berbicara lagi. Dan suaranya kini berbeda, lebih keras. Baiklah. Tapi jangan datang menangis kepada kami saat kau tua, sakit, dan butuh seseorang untuk merawatmu. Karena setelah ini, kau akan sendirian. Ancaman itu mungkin berhasil pada Marlin yang dulu, tapi aku yang baru hanya tersenyum. Aku sudah sendiri, David, dan aku baik-baik saja. Saya menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Malam itu, James dan saya sedang makan malam di sebuah restoran Italia kecil dekat pelabuhan. Saya bercerita tentang telepon David, dan dia mendengarkan dengan ekspresi muram. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya saat kami berbagi sebotol anggur. Lega, sebenarnya, kataku, mengejutkan diriku sendiri dengan kejujuran itu. Selama bertahun-tahun, aku terus menunggu dia menghargai apa yang kulakukan untuknya. Aku terus berpikir, jika aku cukup memberi, cukup berkorban, dia akhirnya akan melihatku lebih dari sekadar sumber uang. Dan sekarang aku tahu itu takkan pernah terjadi. Dia tak menganggapku sebagai ibunya. Dia menganggapku sebagai rencana cadangannya. Dan aku tak lagi menjadi rencana cadangan siapapun. James mengulurkan tangannya ke seberang meja dan menggenggam tanganku. Aku bangga padamu. Kata-kata sederhana itu lebih berarti bagiku daripada gestur agung apapun. Kapan terakhir kali seseorang merasa bangga padaku? Kapan terakhir kali seseorang melihat kekuatanku, alih-alih sekadar kegunaanku? Ada lagi, kata James, ibu jarinya menelusuri buku-buku jariku. Aku mendapat telepon hari ini dari bagian pemesanan kami. Seseorang membuat reservasi di Seastar untuk pelayaran Karibia bulan depan. Juan dan Nyonya David Cooper. Jantungku berhenti berdetak. Mereka memesan pelayaran itu, bahkan tanpa uangku. Rupanya, mereka menemukan uang itu di suatu tempat. Kartu kredit, mungkin. Ekspresi James tetap netral. Mereka tidak akan sanggup membayar pelayaran tanpa uang $50.000-mu.
Aku menatapnya, mencerna informasi ini. Mereka akan berada di kapalmu. Di kapal kita, sepertinya begitu. James meremas tanganku. Pertanyaannya, apa yang ingin kau lakukan? Saya memikirkannya cukup lama. David dan Lilia akan menaiki kapal. Itu dengan harapan mendapatkan liburan mewah yang mungkin dibayar dengan uang pinjaman yang tak realistis untuk mereka bayar kembali. Mereka akan berlenggak-langguk di dek, berfoto selfie di tepi kolam renang, mengeluh tentang layanan jika handuk mereka kurang lembut, dan mereka tak akan tahu bahwa wanita yang mereka buang, ibu yang mereka manfaatkan dan buang, kini menjadi salah satu pemilik perusahaan yang menyediakan liburan mereka. Aku ingin berada di sana, kataku akhirnya. Bukan untuk membuat masalah, bukan untuk mengkonfrontasi mereka. Aku hanya ingin melihat siapa diriku sebenarnya bagi mereka. Setelah aku tahu siapa diriku sebenarnya bagi diriku sendiri. James mengangguk pelan. Sister akan meluncurkan program layanan tamu baru bulan depan. Ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi wakil presiden layanan tamu yang baru untuk hadir dan mengamati operasional secara langsung. Wakil presiden layanan tamu? Aku mengangkat sebelah alis. Berlaku segera, kata James sambil tersenyum, jika Anda tertarik dengan posisi tersebut. Aku memandang sekeliling restoran, ke arah pengunjung lain yang sedang menikmati malam mereka, ke arah lampu-lampu pelabuhan yang berkelap-kelip di jendela. 6 minggu yang lalu, aku tidur di mobilku, terlantar dan sendirian. Kini aku adalah seorang pemilik bisnis, seorang wakil presiden, seorang perempuan dengan pilihan, kekuasaan, dan masa depan. Saya sangat tertarik, kataku. James mengangkat gelas anggurnya, menuju awal yang baru. Untuk awal yang baru, aku setuju, sambil menempelkan gelasku ke gelasnya. Tapi selagi kami minum, aku sudah memikirkan pelayaran itu, tentang David dan Lilia yang melangkah ke kapal kami, masih percaya bahwa akulah perempuan lemah dan putus asa yang mereka permainkan. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, dan aku berniat untuk tetap seperti itu setidaknya untuk sementara waktu. Rasa penasaran itu sudah memuncak, campuran antara gugup dan gembira yang sudah bertahun-tahun tak kurasakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak mau menjadi korban cerita orang lain. Aku mau menjadi penulis ceritaku sendiri. Pagi hari keberangkatan, saya berdiri di anjungan Sistar, mengamati para penumpang berhamburan di tangga kapal. Kekacauan proses naik kapal pesiar yang tertata rapi adalah sesuatu yang mulai saya harga selama sebulan terakhir. 1.500 orang, semuanya bersemangat untuk liburan mereka. Semua berharap semuanya berjalan sempurna. Saya sudah tinggal di kapal selama 2 minggu, mempelajari setiap detail operasi dari dalam. Kabin saya berada di dek yang sama dengan kabin James, terhubung oleh koridor pribadi yang belum kami bahas tetapi kami berdua hargai. Hubungan kami semakin erat secara alami selama minggu-minggu di laut ini, seolah-olah kami sedang melanjutkan percakapan yang terputus 40 tahun yang lalu. Itu, kata James sambil menunjuk sepasang suami istri yang sedang berjalan di gang B. Putra dan menantu perempuan Anda. Perutku terasa mulas saat melihat David dan Lilia. Bahkan dari kejauhan, aku bisa melihat koper-koper desainer Lilia, rambutnya yang ditata rapi, dan caranya memberi isyarat angkuh kepada para porter yang sedang menangani tas mereka. David berjalan di belakangnya, tampak lebih tua dari usianya yang 37 tahun. Bahunya merosot dengan apa yang sekarang ku kenal sebagai postur seorang pria yang terus-menerus berusaha menyenangkan seseorang yang tak bisa dipuaskan. Kelihatannya persis seperti dugaanku, gumam James. Aku sudah menunjukkan foto-foto dari ponselku, beberapa foto keluarga yang masih kusimpan. Dia mengamatinya dengan intens layaknya ahli strategi militer yang ternyata tidak jauh dari kenyataan. Kami sudah merencanakan hari ini dengan matang. Ingat, katanya sambil menoleh ke arahku, kau sekarang Marlene Morrison, wakil presiden layanan tamu. Setahu siapapun, kau sedang melakukan pengamatan rutin terhadap prosedur keberangkatan. Marlene Morrison. Aku mulai menggunakan nama itu seminggu yang lalu setelah James mengusulkannya. Untuk keperluan bisnis, katanya, meskipun kami berdua tahu arti namanya lebih dari itu. Nama itu terasa seperti baju zirah,
melindungi diriku yang baru dari luka lama yang dibawa Morlin yang dulu. Saya berjalan menuju dik utama, mengenakan blazer biru tua berlogo Morrison Maritime. Lencana staf saya terlihat jelas. Saya berdiri di dekat meja layanan tamu, seolah-olah sedang memeriksa prosedur check-in, tetapi sebenarnya menunggu momen yang telah saya takuti sekaligus nantikan selama berminggu-minggu. Butuh waktu 1 jam sebelum aku melihat mereka. Lilia datang lebih dulu, tentu saja, melangkah melewati atrium seolah-olah dialah pemilik tempat itu. Dia mengenakan gaun musim panas putih yang mungkin harganya lebih mahal daripada yang biasa kubuat dalam sebulan, dan gelang berlian barunya memantulkan cahaya lampu kristal di atas kepala. David mengikutinya, melihat sekeliling dengan mata terbelalak, seperti orang yang belum pernah naik kapal pesiar. Meskipun begitu, saya merasakan sentuhan kasih sayang seorang ibu. Ekspresinya selalu sama seperti saat kecil ketika kami pergi ke suatu tempat istimewa kebun binatang, pekan raya, kemanapun ayahnya tak pernah mengajaknya. Mereka menghampiri meja layanan tamu dengan keluhan yang sudah terucap di bibir Lilia. "Maaf," katanya kepada Maria, kepala perwakilan layanan tamu kami, "tapi sepertinya ada kesalahan dengan penempatan kabin kami. Kami memesan suite balkon, tapi kami ditempatkan di ruangan interior yang sempit." Maria memeriksa komputernya dengan kesabaran terlatih layaknya seseorang yang seharian berurusan dengan penumpang yang merasa berhak. "Saya akan menunjukkan kabin 4127, yang memang kabin interior yang sesuai dengan konfirmasi pemesanan Anda." "Mustahil," bentak Lilia. "Aku memang minta suite balkon." "Saya mengerti rasa frustrasi Anda, Bu. Coba saya lihat ada peningkatan apa saja yang tersedia." Jari-jari Maria bergerak cepat di atas papan ketiknya. "Saya memang punya beberapa kabin balkon yang tersedia, tapi akan ada biaya peningkatan sebesar $800 per malam. Untuk pelayaran 7 malam, biayanya $5.600. David menyela, suaranya tegang. "Kita tidak mampu membelinya." Lilia berbalik dan memelototinya. "Jangan mempermalukanku, David. Kita ambil saja peningkatannya." "Lilia, kita sudah menghabiskan semua kartu kredit kita hanya untuk membayar perjalanan ini. Kita tidak bisa kalau begitu." "Pikirkan saja," desisnya, cukup pelan hingga ia pikir hanya pria itu yang bisa mendengar. Tapi aku berdiri cukup dekat untuk menangkap setiap kata. "Aku tidak akan menghabiskan pelayaran ulang tahunku di lemari tanpa jendela. Inilah kesempatanku." Aku melangkah maju, memasang senyum profesionalku. "Permisi," kataku sambil mendekati meja. "Ada masalah yang bisa kubantu?" Maria tampak lega melihat saya. "Nona Morrison, para tamu ini ingin meningkatkan kabin mereka." Lilia menoleh ke arahku, dan sesaat ku pikir dia mungkin mengenaliku, tetapi tatapannya tak berkedip menatapku. Baginya, aku hanyalah seorang pegawai layanan biasa. "Akhirnya, ada seseorang yang mungkin benar-benar bisa membantu," kata Lilia dengan rasa lega yang berlebihan. Wanita muda ini sepertinya berpikir kita tidak mampu membeli peningkatan kabin yang sederhana. Aku menatapnya lekat-lekat. Perempuan yang telah menamparku, mengusirku dari rumah, mencoba mencuri tabunganku. Ia menatapku penuh harap, menungguku menyelesaikan masalahnya, seperti yang selalu ia harapkan dariku. "Saya Marlene Morrison, wakil Presiden layanan tamu," kataku sambil mengulurkan tangan. "Anda siapa?" "Lilia Cooper," katanya, menjabat tanganku dengan cengkeraman lemah seperti orang yang menganggap jabat tangan di bawah tanggung jawabnya. "Dan ini suamiku, David. Kami sedang merayakan ulang tahun pernikahan, dan kami sangat membutuhkan kabin dengan balkon." "Tentu saja," jawabku lancar. "Coba kulihat apa yang bisa kulakukan untukmu." Aku pindah ke belakang meja dan berpura-pura memeriksa pesanan mereka di komputer. David berdiri agak di belakang Lilia, dan ketika mata kami bertemu, aku melihat sekilas sesuatu yang mungkin aku kenal, tapi itu berlalu begitu cepat sampai aku tak yakin. "Saya mengerti tantangannya," kataku setelah beberapa saat. "Pemesanan awal Anda baru saja dilakukan, jadi sebagian besar kabin premium kami sudah terisi. Baru-baru ini," suara Lilia meninggi, "kita sudah pesan ini beberapa bulan yang lalu." Aku memiringkan kepala,
menatap layar. Menurut catatan kami, reservasi ini dibuat 6 minggu yang lalu dan dibayar dengan kartu kredit yang ditolak 2 kali. Sebelum pembayaran berhasil, wajah David memerah. Itu, ada kesalahan pemrosesan di bank kami. Tentu saja, kataku ramah. Hal-hal seperti ini memang terjadi. Saya bisa merasakan dinamika kekuatan dalam percakapan ini dan itu sungguh memabukkan. Untuk pertama kalinya dalam hubungan saya dengan orang-orang ini, saya memegang kendali penuh. Mereka membutuhkan sesuatu dari saya dan saya bisa memilih untuk memberikannya kepada mereka atau tidak. Aku punya satu pilihan, kataku akhirnya. Ada suite balkon yang baru saja tersedia karena pembatalan mendadak. Biaya upgrade akan dibebaskan sebagai hadiah ulang tahun dari Morrison Maritime. Mata Lilia berbinar. Benarkah? Luar biasa. Ada satu syarat kecil, lanjutku. Suite ini dilengkapi layanan concierge khusus, yang berarti kamu akan bekerja sama langsung denganku selama pelayaranmu untuk memastikan semuanya memenuhi standar tertinggi kami. Kedengarannya sempurna, seru Lilia. Kami menghargai layanan yang luar biasa. Aku tersenyum. Bagus sekali. Maria akan membantumu mendapatkan kunci kabin barumu. Suite-nya ada di dek 12, dan aku yakin kamu akan merasa tempat ini lebih dari cukup untuk perayaan ulang tahun pernikahanmu. Saat Maria memproses perubahan kabin, Lilia mencondongkan tubuh lebih dekat ke arahku. Antara kau dan aku, katanya dengan bisikan yang bernada konspirasi, sangat menyegarkan berurusan dengan manajemen yang kompeten, alih-alih karyawan pemula yang tidak mengerti layanan pelanggan. Saya sepenuhnya mengerti, jawab saya. Pelayanan yang baik adalah tentang mengenali apa yang benar-benar pantas didapatkan seseorang. 20 menit kemudian, saya melihat mereka berjalan menuju lift. Lilia praktis melayang puas karena telah mendapatkan keinginannya. David menoleh ke belakang sekali, dan sekali lagi, saya menangkap sedikit keanehan di raut wajahnya. Tetapi, dia tidak berkata apa-apa, hanya mengikuti istrinya seperti yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Aku kembali ke jembatan, tempat James menunggu dengan senyum penuh arti. Bagaimana? Tanyanya. Mereka tidak tahu siapa aku, kataku. Meskipun aku merasakan campuran emosi yang kompleks lega, puas, tetapi juga sedih yang mendalam karena putraku sendiri tidak mengenali ibunya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku memikirkannya. Kurasa begitu, aneh rasanya melihat mereka seperti ini. Mereka memang seperti yang kukenal sejak dulu. Tapi entah kenapa rasanya berbeda ketika kita tidak bergantung pada mereka untuk apapun. James mengangguk. Kekuasaan mengubah perspektif. Mereka sekarang ada di Suite Sunrise, kataku. Yang ada kamarnya. Kami sengaja memilih suite itu. Sebagai bagian dari program pelatihan layanan tamu kami, beberapa kabin dilengkapi kamera tersembunyi untuk memantau standar kebersihan dan kepuasan tamu. Semuanya sepenuhnya legal dan diungkapkan dalam detail kecil perjanjian pelayaran, meskipun sebagian besar tamu tidak pernah membacanya. Dan mereka punya layanan concierge khusus, saya menambahkan, dengan Anda sebagai concierge mereka. Dengan saya sebagai pelayannya. Saya memandang ke arah pelabuhan, tempat beberapa penumpang terakhir naik. Mereka akan mendapatkan layanan yang pantas mereka dapatkan. Klakson kapal berbunyi, menandakan keberangkatan kami. Saya menyaksikan awak dermaga bersiap melepas tali yang mengikat kami ke pantai. Sebentar lagi kami akan berada di laut, sebuah kota terapung dengan 1.500 penumpang dan 600 awak, semuanya di bawah komando James. Dan di suatu tempat di bawah kami, di suite mereka yang telah ditingkatkan, David dan Lilia mungkin sudah memesan layanan kamar dan merencanakan hiburan malam mereka. Tanpa menyadari bahwa wanita yang mereka tinggalkan kini mengendalikan setiap aspek pengalaman liburan mereka. Marlene yang dulu pasti akan merasa bersalah atas tipuan itu. Marlene yang dulu pasti akan langsung menunjukkan jati dirinya. Akan berusaha berdamai, akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan mereka. Tapi aku bukan Marlene yang dulu lagi. Saya adalah Marlene Morrison, wakil presiden layanan tamu, salah satu pemilik kapal dan perusahaan ini, mitra seorang pria yang menghargai saya apa adanya, bukan apa yang dapat saya berikan. Besok malam adalah acara penyambutan,
di mana James secara tradisional memperkenalkan staf-staf penting kepada para penumpang. Ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk bertemu dengan orang-orang yang akan merawat mereka selama pelayaran. Saya sangat menantikan perkenalan itu. Terima kasih atas pemikiranmu, kata James, sambil beranjak berdiri di sampingku di jendela. Jembatan. Aku sedang memikirkan tentang besok malam, kataku. Tentang momen ketika mereka menyadari siapa aku sebenarnya. Dan bagaimana perasaanmu saat itu? Aku mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Gratis, kataku akhirnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, sepenuhnya gratis. Bintang laut menjauh dari dermaga, membawa kami semua menuju apapun yang menanti di lautan lepas. Namun, aku tak lagi takut akan ketidakpastian. Aku telah belajar bahwa terkadang hal yang tak diketahui justru berada di tempat yang seharusnya. Kau tuju, di belakang kami, pelabuhan itu semakin mengecil hingga hanya tinggal kenangan di Cakrawala. Di depan kami terbentang 7 hari di laut 7 hari di mana David dan Lilia perlahan-lahan akan menyadari bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi yang tak pernah mereka bayangkan. Saya tidak berencana balas dendam. Saya hanya berencana membiarkan mereka mengalami realitas yang sama yang telah saya jalani selama bertahun-tahun. Dunia di mana kita harus mendapatkan rasa hormat, bukan menuntutnya, di mana nilai kita diukur dari karakter, bukan koneksi. Itu akan menjadi pelayaran yang menarik. 3 hari pertama pelayaran berlalu bagi tarian yang dirancang dengan cermat. Sebagai petugas concierge mereka yang berdedikasi, saya mengikuti setiap gerakan David dan Lilia sambil menjaga jarak profesional. Mereka memperlakukan saya persis seperti yang saya harapkan sebagai asisten sewaan yang hanya ada untuk memenuhi tuntutan mereka. Marlene, kata Lilia sambil menjentikan jarinya saat ingin perhatianku, handuk di kamar mandi kita kurang lembut. Perbaiki saja. Tentu saja, Bu Cooper, jawabku dengan sangat sopan. Saya akan segera meminta bagian tata graha untuk mengurusnya. David nyaris tak menyadari kehadiranku, yang seharusnya tak mengejutkanku, tapi tetap saja menyakitkan. Ini anak yang kubesarkan sendirian, anak laki-laki yang kuhidupi dengan 3 pekerjaan, dan dia menatapku seolah aku tak terlihat. Melalui sistem pemantauan yang terpisah, James dan saya mengamati momen-momen pribadi mereka, pertengkaran mereka. Terus-menerus dan brutal. Lilia memarahi David atas segalanya. Pakaiannya, percakapannya, ketidakmampuannya menyediakan gaya hidup yang menurutnya pantas ia dapatkan. Aku tak percaya aku menikahi pecundang seperti itu, katanya di malam kedua. Suaranya tajam penuh penghinaan saat mereka bersiap untuk makan malam. Ibumu benar tentang satu hal. Kau mengecewakan. David tersentak mendengar kata-kata itu. Lilia, kumohon, kita seharusnya merayakan hari jati kita. Merayakan apa? 5 tahun biasa-biasa saja. 5 tahun berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Ia berpaling dari cermin tempat ia memoles lipstik. Setidaknya saat ibumu membiayai kita, kita bisa menjaga harga diri. Dia akan sadar, kata David lemah. Dia selalu begitu. Enggak akan. Dia udah egois banget di usia tuanya. Tipikal. Lilia mengambil dompetnya. Ya, setidaknya pelayaran ini udah lunas. Setelah ini, kita harus bikin beberapa perubahan serius. Aku menyaksikan percakapan ini dari kantor keamanan, James di sampingku. Ia meremas bahuku pelan. Masih berpikir kau membuat pilihan yang salah? Tanyanya. Aku menggelang. Perempuan di layar itu bukanlah seseorang yang pernah ku kenal. Aku pernah melihat sekilas kekejamannya, tapi aku selalu mencari-cari alasan, selalu menyalahkan stres atau keadaan. Kini aku melihat sifat aslinya, dan ternyata lebih buruk dari yang kubayangkan. Hari ketiga membawa insiden yang akan mengubah segalanya. Saya sedang berada di ruang makan, mengamati layanan makan siang, ketika saya mendengar suara-suara meninggi dari seberang ruangan. Lilia berdiri di mejanya, menunjuk dengan marah ke arah salah satu pelayan kami, seorang perempuan muda bernama Charman yang sedang mengerjakan kontrak pelayaran pertamanya. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Suara Lilia menggema di ruang makan, membuat penumpang lain menoleh dan menatapnya. Saya pesan salad dengan saus di sampingnya,
dan Anda membawanya dalam keadaan sudah dibumbui. Apa Anda tidak mengerti bahasa Inggris? Charman, yang bahasa Inggrisnya sebenarnya sangat baik tetapi sedikit terpengaruh aksen Filipina, meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Maaf sekali, Bu. Saya bisa segera membelikan salad baru. Tidak, itu tidak cukup baik, bentak Lilia. Aku ingin bicara dengan manajermu. Ketidakmampuan seperti ini justru membuat orang sepertimu tidak pantas bekerja di perhotelan. Orang-orang sepertimu. Kalimat itu menghantamku bagai pukulan fisik. Aku sudah pernah mendengar nada itu sebelumnya, ditujukan kepadaku berkali-kali, tetapi mendengarnya ditujukan kepadaku seorang perempuan muda pekerja keras yang mengirimkan uang ke rumah untuk menghidupi keluarganya membuatku geram. David duduk diam di meja, menghindari kontak mata dengan siapapun, termasuk istrinya. Ia malu dengan perilaku istrinya, tetapi terlalu lemah untuk menghentikannya. Aku berjalan ke meja mereka. Senyum profesionalku tetap tersungging meskipun amarah membara di dadaku. Ada masalah di sini? Tanyaku ramah. Lilia berbalik, wajahnya lega saat melihatku. Marlin, syukurlah. Pelayan ini benar-benar mengacaukan pesananku, lalu berani-beraninya berdebat denganku. Aku menatap Charman yang hampir menangis, lalu kembali menatap Lilia. Aku yakin itu hanya kesalahpahaman biasa. Hal-hal seperti ini memang biasa. Tidak, itu tidak terjadi kalau stafnya terlatih dengan baik, balas Lilia. Aku mau dia dipecat. Ruang makan menjadi sunyi di sekitar kami. Penumpang lain menyaksikan kejadian itu, beberapa dengan ketidaksetujuan atas perilaku Lilia, yang lain dengan rasa takjub yang tak nyaman yang dimiliki orang-orang terhadap penghinaan di depan umum. Nyonya Cooper, kataku, suaraku masih terdengar. Profesional, saya mengerti Anda kesal. Bagaimana kalau kita keluar dan membicarakan ini secara pribadi? Tidak. Aku ingin ini diselesaikan di sini, sekarang juga. Gadis ini tidak pantas bekerja di kapal ini. Charman menatapku dengan tatapan memohon. Aku tahu kisahnya. Dia berusia 23 tahun, menghidupi orang tua dan 2 adiknya di rumah. Pekerjaan ini segalanya baginya. Sebenarnya, kataku, suaraku sedikit meninggi, Charman adalah salah satu staf terbaik kami. Dia sudah berkali-kali mendapat pengakuan atas keunggulannya dalam melayani tamu. Mata Lilia menyipit. Apa kau membantahku? Saya memberikan informasi akurat tentang staf kami. Saya tersenyum, tapi sekarang ada nada tegas di sana. Mungkin kebingungan ini muncul karena miskomunikasi tentang pesanan Anda. Tidak ada miskomunikasi. Dia tidak kompeten, dan Anda jelas terlalu tidak berpengalaman untuk menyadari layanan yang buruk saat Anda melihatnya. Hinaan itu menggantung di antara kami. Di sekitar ruang makan, aku bisa melihat penumpang lain bergerak-gerak gelisah. Inilah momen yang telah kunantikan selama 3 hari, momen di mana sifat asli Lilia akan terungkap sepenuhnya agar semua orang bisa melihatnya. Saya yakinkan Anda, Bu Cooper, saya punya pengalaman luas dalam pelayanan tamu. Kataku pelan, lebih dari yang Anda sadari. Sesuatu dalam nada bicaraku pasti telah menembus amarahnya yang merasa dirinya benar sendiri, karena ia berhenti sejenak, mengamati wajahku lebih saksama daripada sejak ia naik. Apa aku tidak kenal kamu dari suatu tempat? Tanyanya perlahan. David mendongak untuk pertama kalinya sejak pertengkaran itu dimulai. Matanya bertemu dengan mataku, dan aku melihat kesadaran muncul di matanya bagai matahari terbit. Wajahnya memucat. Ibu, bisiknya. Kata itu jatuh ke ruang makan yang sunyi bagai batu ke air yang tenang. Lilia berbalik menatap David, lalu kembali menatapku, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Halo, David, kataku dengan tenang. Halo, Lilia. Wajah Lilia dipenuhi belasan emosi, kaget, bingung, marah, dan akhirnya malu saat ia menyadari semua. Orang di ruang makan mendengar David memanggilku ibu. Kau, ia memulai, lalu berhenti. Otaknya jelas-jelas kesulitan memproses situasi ini. Kau seharusnya tunawisma, melarat, memohon-mohon agar kami menerimamu kembali. Saya menyelesaikannya untuknya. Saya melakukannya selama sekitar 4 hari. Lalu saya menemukan sesuatu yang lebih baik. David menatapku seperti aku hantu. Bagaimana kabarmu di sini?
Bagaimana kabarmu di kapal ini? Saya kerja di sini, jawabku singkat. Sebenarnya, sebagiannya saya yang punya. Pernyataan itu menghantam mereka bagai pukulan fisik. Lilia terhuyung mundur, tangannya meraih sandaran kursi untuk menopang dirinya. Itu tidak mungkin, desahnya. Benarkah? Aku memandang sekeliling ruang makan, ke arah para penumpang yang kini menatap tajam, ke arah Charman yang sedang menonton dengan mata terbelalak. Hadirin sekalian, saya mohon maaf atas gangguan pada jamuan makan Anda. Terkadang dinamika keluarga bisa rumit. Aku menolak ke Lilia, yang masih ternganga seperti ikan yang keluar dari air. Soal keluhanmu tentang pelayanan, aku pasti akan mencatat di berkasmu bahwa kau mencoba memecat salah satu staf terbaik kami karena membawakanmu persis seperti yang kau pesan. Charman, terima kasih atas kesabaranmu menghadapi situasi ini. Charman mengangguk, masih tampak bingung tetapi lega karena dia tidak dalam masalah. Nah, lanjutku sambil menatap David dan Lilia. Kukira kalian sedang menikmati pelayaran ulang tahun kalian. Jangan biarkan aku mengganggu. Kita masih punya banyak waktu untuk ngobrol nanti. Aku hendak melangkah pergi, tapi suara Lilia menghentikanku. Tunggu, suaranya melengking panik. Kau tidak bisa begitu saja. Kita perlu bicara. Aku berbalik, ekspresiku bertanya dengan sopan. Tentang apa? Tentang apa yang terjadi? Tentang kesalahpahaman itu? Tidak ada kesalahpahaman. Lilia, perasaanmu padaku sudah sangat jelas. Aku menunjuk ke sekeliling ruang makan yang elegan. Seperti yang kau lihat, aku sudah move on. David akhirnya menemukan suaranya. Bu, kumohon, bisakah kita pergi ke tempat yang privat dan bicara? Sesaat, menatap wajah pucat dan putus asa putraku, aku merasakan dorongan lama untuk menghiburnya, agar semuanya baik-baik saja. Namun dorongan itu kini melemah, diredam oleh pengetahuan tentang apa yang sebenarnya ia minta. Kita akan punya waktu untuk bicara besok malam, kataku, di acara penyambutan. Aku akan berada di atas panggung bersama anggota staf senior lainnya. Implikasi penuh dari pernyataan itu terasa nyata bagi mereka berdua secara bersamaan. Wajah Lilia memucat saat ia menyadari bahwa aku tidak hanya akan diperkenalkan sebagai staf, aku akan diperkenalkan sebagai pemilik sebagian. Ya Tuhan, bisik David, apa yang telah kita lakukan? Aku menatapnya cukup lama, lelaki yang telah mengusirku dari rumahnya, yang telah memilih kekejaman istrinya dibandingkan kasih sayang ibunya, yang telah melihatku tidak lebih dari sekadar sumber uang. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan, kataku pelan. Hidup tanpa aku di dalamnya. Lalu saya pergi, meninggalkan mereka duduk di ruang makan mewah mereka, dikelilingi bisikan penumpang lain yang menyaksikan penghinaan publik mereka. Saat aku kembali ke area staf, aku merasa lebih ringan daripada yang kurasakan selama bertahun-tahun. Rahasianya terbongkar, kepura-puraan itu berakhir. Besok malam, ketika James memperkenalkanku kepada seluruh isi kapal sebagai rekan bisnisnya dan wanita yang dicintainya, David dan Lilia akan memahami sepenuhnya apa yang telah mereka hilangkan. Namun yang lebih penting, aku akhirnya terbebas dari rantai terakhir yang mengikatku pada keluarga yang tidak pernah benar-benar menghargai aku. Marlene yang dulu pasti merasa bersalah atas rasa malu mereka. Marlene yang baru, Marlene Morrison, hanya merasakan kepuasan manis karena keadilan akhirnya ditegakkan. Malam ini, saya akan makan malam bersama James di ruang kapten, merencanakan masa depan kami bersama. Besok malam, saya akan berdiri di panggung. Itu sebagai mitra setara dalam kerajaan bisnis, dicintai dan dihormati oleh seorang pria yang menyadari nilai saya. Sementara David dan Lilia akan duduk di antara penonton, akhirnya menyadari bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi yang tak pernah terbayangkan. Teater penuh sesak untuk acara penyambutan. 1.500 penumpang memenuhi kursi beludru merah, semuanya mengenakan pakaian terbaik mereka, bersemangat untuk hiburan malam itu. Dari belakang panggung, saya bisa mendengar riuhnya percakapan dan tinggelas sampahnya. Energi antisipasi yang selalu mendahului acara-acara ini. Saya berdiri di sisi panggung, mengenakan gaun koktail biru tua yang elegan yang James bantu pilihkan. Anggun, percaya diri, dan cantik.
Perempuan di cermin itu sama sekali tidak mirip dengan ibu yang terlantar dan terbuang yang tidur di mobilnya 2 bulan lalu. Ia tampak seperti seseorang yang pantas berada di panggung ini, seseorang yang telah mendapatkan tempatnya di dunia. Kalian siap untuk ini? Tanya James sambil merapikan seragamnya. Sebagai kapten, ia akan membuka acara dan memperkenalkan para anggota staf kunci, termasuk saya. Lebih siap daripada sebelumnya untuk apapun, jawabku dengan sungguh-sungguh. Melalui celah di tirai, aku bisa melihat David dan Lilia di baris ketiga. Mereka berdandan rapi untuk malam itu, mungkin pakaian terbaik mereka, yang dibeli untuk pelayaran yang tak mampu mereka beli. David terus-menerus memeriksa ponselnya dengan gugup, sementara Lilia duduk kaku di sampingnya, wajahnya dipenuhi kecemasan yang nyaris tak terkendali. Mereka sudah mencoba menghubungiku 3 kali sejak insiden di ruang makan kemarin, menelepon ke kabinku, meninggalkan pesan di layanan tamu, bahkan mencoba menyudutkanku di dekat dek kolam renang. Aku menghindari semuanya, tetap menjalankan tugas profesionalku sambil tetap berada di luar jangkauan. Biarkan mereka merenung, biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka merasakan ketidakpastian yang sama seperti yang kualami selama bertahun-tahun. Lampu meredup, dan James melangkah ke atas panggung disambut tepuk tangan meriah. Ia tampak gagah dalam seragam kaptennya, berwibawa dan percaya diri saat menyambut para penumpang di atas sistar. Hadirin sekalian, suaranya terdengar lirih di seberang teater. Selamat datang di pengalaman pelayaran yang saya janjikan akan tak terlupakan. Malam ini, saya ingin memperkenalkan Anda kepada beberapa orang luar biasa yang menciptakan keajaiban di atas kapal kami. Ia memperkenalkan kepala koki, direktur pelayaran, dan manajer hotel, masing-masing disambut tepuk tangan meriah saat mereka menikmati momen mereka di bawah sorotan lampu. Saya menyaksikan dari balik sayap, jantung saya berdetak stabil dan tenang. Inilah momen saya, puncak dari semua yang telah saya upayakan. Dan sekarang, lanjut James, suaranya terdengar hangat dan istimewa. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa kepada keluarga Morrison Maritime kita. Mari kita sambut Wakil Presiden Layanan Tamu dan Mitra Bisnis saya, Marlene Morrison. Tepuk tangan yang menyambut saya saat naik ke panggung terasa hangat dan tulus. Namun, saya tidak sedang menatap penonton yang lebih luas. Saya menatap langsung ke arah David dan Lilia, memperhatikan wajah mereka saat realitas transformasi saya sepenuhnya menerpa mereka. Mulut Lilia ternganga, wajah David pucat pasi. Di sekeliling mereka, penumpang lain bertepuk tangan dengan sopan, tanpa menyadari drama keluarga yang terjadi di baris ketiga. Marlene bergabung dengan perusahaan kami 2 bulan lalu, lanjut James. Tangannya menggenggam tanganku saat aku meraih sisinya, membawa pengalaman puluhan tahun di bidang perhotelan dan semangat untuk memastikan setiap tamu merasa dihargai dan diapresiasi. Dia juga wanita yang akan kunikahi. Pernyataan terakhir mengirimkan ria kegembiraan yang mengejutkan ke seluruh penonton. Para penumpang menyukai romansa, dan kisah sang kapten yang menemukan cinta dengan rekan bisnisnya adalah kisah yang akan mereka ingat lama setelah pelayaran berakhir. Namun di baris ketiga, David tampak seperti sedang sakit. James membungkuk dan menciumku dengan lembut, sebuah pernyataan cinta dan komitmen yang manis di depan umum. Penonton pun bersorak-sorai dan bertepuk tangan meriah. Kami sangat gembira dengan masa depan kita bersama, kataku ke mikrofon, suaraku jernih dan tegas, baik secara pribadi maupun profesional. Morrison Maritime telah menjadi rumah saya, dan saya berkomitmen untuk memastikan setiap penumpang merasakan rasa memiliki dan apresiasi yang sama seperti yang saya temukan di sini. Ironi kata-kata itu yang diucapkan sambil menatap langsung ke arah putra yang telah membuatku kehilangan tempat tinggal, tidak luput dari perhatianku. Setelah pertunjukan, sementara para penumpang berbaur di lobi teater, David dan Lilia berjalan menuju panggung. Saya memperhatikan mereka mendekat, memperhatikan bagaimana mereka bergerak. David ragu-ragu dan tak yakin. Lilia dengan langkah mantap seseorang yang masih percaya ia bisa memanipulasi jalan keluar dari masalah. Bu, kata David ketika mereka sampai di dekatku. Suaranya nyaris tak terdengar karena suara orang banyak.
kita perlu bicara. Aku yakin begitu, jawabku ramah, tapi aku agak sibuk malam ini. Tanggung jawab sebagai mitra bisnis. Mengerti, Lilia melangkah maju, dan aku bisa melihatnya berjuang mencari pendekatan yang tepat. Perempuan yang menamparku, mengusirku, menuntut uangku, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa akulah yang memegang semua kekuasaan. Marlin, katanya, berusaha menenangkan, telah terjadi kesalahpahaman yang parah. Saat kami mengatakan hal-hal itu, kami sedang sangat tertekan. Apa saja? Tanyaku polos. Waktu kau menuntut $50.000, waktu kau menamparku, waktu kau mengusirku dari rumah, atau waktu kau mencoba memecat stafku kemarin karena melakukan pekerjaannya dengan benar. Setiap barang di daftar saya terasa seperti pukulan fisik bagi mereka. Penumpang lain mulai menyadari percakapan yang menegangkan itu, dan Lilia jelas menyadari perhatian yang mereka berikan. Kumohon, kata David dengan suara parau. Bisakah kita pergi ke tempat pribadi dan menyelesaikan masalah ini? Kau tetap ibuku. Kata-kata itu menggantung di udara di antara kami. Kau tetap ibuku, seolah-olah itu berarti sesuatu, seolah-olah. Ikatan yang telah ia putuskan dengan begitu kejamnya dapat dipulihkan dengan pengingat sederhana tentang biologi. Benarkah? Tanyaku pelan. Karena waktu kau mengusirku dari rumahmu, kau sudah memperjelas bahwa aku bukan lagi bagian dari keluargamu. Kami salah, katanya, air mata mulai menggenang di matanya. Kami memang salah, tapi kita tidak bisa begitu saja berpisah. Kita keluarga. Aku menatap pria yang telah menjadi seluruh duniaku selama bertahun-tahun, anak yang kukorbankan segalanya, dan merasakan kedamaian yang aneh. Kebutuhan yang mendesak akan cinta dan pengakuannya akhirnya sirna, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diri. David, kataku lembut, selama 37 tahun, aku memberikan segalanya untukmu. Waktuku, uangku, energiku, impianku. Aku bekerja keras sampai kelelahan untuk memberimu kesempatan yang tak pernah kumiliki. Dan ketika kau bertemu Lilia, aku menyambutnya ke dalam keluarga kita. Aku membantumu membeli rumah, mendukungmu dalam perubahan karier, mengasuh anak saat kalian butuh waktu berdua. Dia mengangguk, air matanya kini mengalir deras. Aku tahu, Bu, aku tahu ibu sudah berbuat begitu banyak untuk kami. Dan ketika akhirnya aku membutuhkan sesuatu darimu, bukan uang, bukan dukungan materi, hanya rasa hormat dan kebaikan hati yang mendasar, kau lebih memilih tuntutannya daripada harga diriku. Aku menunjuk ke arah Lilia yang berdiri mematung. Di sampingnya, kau melihatnya memukulku dan tidak melakukan apapun. Kau mengusirku dari rumahmu dan mengancam akan mengambil semua yang tersisa dariku. Maafkan aku, bisiknya. Maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Kau memikirkan persis apa yang selalu kau pikirkan? Kataku, suaraku masih lembut namun tegas. Kau memikirkan apa yang paling mudah bagimu, apa yang paling sedikit menimbulkan konflik denganmu dengan istrimu. Kau sama sekali tidak memikirkan aku. Lily akhirnya menemukan suaranya. Dengar, kita semua mengatakan hal-hal yang tidak kita maksudkan, tapi kita keluarga. Keluarga saling memaafkan. Aku menoleh ke arahnya wanita yang secara sistematis mengisolasi aku dari putraku, yang menganggapku tak lebih dari sekadar mesin ATM yang praktis. Lilia, kataku, kamu tidak pernah menganggapku keluarga. Kamu menoleransiku saat aku berguna dan membuangku saat aku tidak berguna. Bukan begitu yang dilakukan keluarga. Tapi uangnya, dia memulai, bagaimana dengan itu? Kamu punya begitu banyak, dan kita sedang berjuang. Rumah, utang kita bisa kehilangan segalanya. Aku mengangguk sambil berpikir, kau benar, kau bisa kehilangan segalanya. Bahkan, kemungkinan besar kau akan kehilangannya. Keputusan keuangan yang buruk cenderung memiliki konsekuensi. Keterus-terangan tanggapanku jelas mengejutkannya. Dia berharap, aku akan melunak, menawarkan bantuan, dan kembali ke pola lamaku yang menyelamatkan mereka dari pilihan mereka sendiri. Kau benar-benar akan membiarkan kami kehilangan rumah kami? Tanya David, suaranya kosong karena tak percaya. Aku tidak mengizinkanmu melakukan apapun, jawabku. Situasi keuanganmu adalah hasil dari keputusanmu sendiri. Investasi Lily yang gagal,
penolakanmu untuk hidup sesuai kemampuanmu, asumsimu bahwa aku akan selalu ada untuk menyelamatkanmu. Semua itu bukan tanggung jawabku lagi. James muncul di sampingku setelah menyelesaikan tugas pasca pertunjukannya. Ia langsung menghayati pemandangan itu. Air mata, ketegangan, dan ekspresi putus asa di wajah David dan Lilia. Semuanya baik-baik saja di sini, tanyanya. Lengannya melingkari pinggangku dengan protektif. Sedang bertemu putra dan menantu perempuan saya, kataku. Mereka baru saja pergi. Kami tidak. Lilia memulai, tapi aku memotongnya. Ya, benar. Percakapan ini sudah selesai. David menatapku sekali lagi, matanya memohon. Bu, kumohon, aku akan melakukan apa saja. Aku akan meninggalkan Lilia jika itu mau ibu. Aku akan berlutut dan memohon. Tapi kumohon, jangan tinggalkan aku. Tawaran untuk meninggalkan Lilia jelas-jelas putus asa dan hampa. Dia takkan pernah menepatinya, dan kita semua tahu itu. Tapi kalaupun dia mau, sudah terlambat. Kerusakan sudah terjadi, hubungan kami hancur tak terpulihkan. David, kataku, merasa iba padanya, aku tidak meninggalkanmu. Kau meninggalkanku 2 bulan lalu ketika kau mengusirku dari rumahmu. Aku hanya menerima kenyataan yang kau ciptakan. Tapi, sekarang kamu kaya. Kamu punya semua yang kamu butuhkan. Ya, tentu saja. Aku punya bisnis yang kucintai, pria yang mencintai dan menghormatiku, dan masa depan yang penuh kemungkinan. Aku punya semua yang kubutuhkan, dan yang lebih penting, aku punya orang-orang dalam hidupku yang menghargai diriku apa adanya, bukan apa yang bisa kuberikan. Saya memandang sekeliling lobi teater, ke arah para penumpang yang sedang menikmati malam mereka, ke arah anggota staf yang telah menjadi kolega dan teman saya, ke arah James yang kasih sayangnya telah membantu saya mengingat kembali harga diri. Saya sendiri, ini keluargaku sekarang, kataku sederhana. Kata-kata itu menghantam David bagai pukulan fisik. Ia terhuyung mundur, menyadari sepenuhnya penolakanku yang final. Kau tidak mungkin bermaksud begitu, bisiknya. Aku bisa, dan aku akan melakukannya. Aku menggenggam tangan James, merasakan kehangatan dan kekuatan dukungannya. Aku sudah selesai menjadi jaring pengamanmu, David. Aku sudah selesai mengorbankan kebahagiaanku demi kebahagiaanmu. Aku sudah selesai berpura-pura bahwa hubungan darah lebih penting daripada kesopanan dasar manusia. Lilia mencoba sekali lagi dengan putus asa. Bagaimana dengan cucu? Apa kamu tidak ingin jadi nenek suatu hari nanti? Pertanyaan itu dimaksudkan untuk menghantamku di titik tersakiti, untuk mengingatkanku akan semua pengalaman masa depan yang akan kulewatkan. Namun, alih-alih rasa sakit, yang kurasakan hanyalah kelegaan. Anak-anakmu nanti akan dibesarkan olehmu, kataku. Mengingat nilai-nilai dan prioritasmu, kurasa mereka lebih baik tanpa pengaruhku. Setelah itu, aku berpaling dari mereka dan berjalan menuju pintu keluar. James di sampingku. Di belakang kami, aku bisa mendengar suara Lilia meninggi. Karena panik, permohonan David semakin putus asa. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Kami berjalan ke dek, di mana udara malam Karibia terasa hangat dan manis. Kapal membelah air yang gelap menuju tujuan kami berikutnya, meninggalkan jejak buih berpendar di belakang kami. Bagaimana perasaanmu? Tanya James sambil menarikku ke dalam pelukannya. Aku mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Gratis, kataku akhirnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, sepenuhnya gratis. Ada penyesalan? Aku memikirkan David dan Lilia, mungkin sudah kembali ke kabin mereka. Akhirnya menyadari bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi permanen. Aku memikirkan cucu-cucu yang mungkin takkan pernah kutemui. Acara kumpul keluarga yang takkan pernah kuhadiri, ikatan tradisional yang akan kuputuskan selamanya. Tidak ada, kataku, dan aku bersungguh-sungguh. James menciumku saat itu, lembut dan manis di bawah bintang-bintang Karibia. Saat kami berpisah, dia tersenyum. Jati, apa yang ingin kau lakukan dengan semua kebebasan ini? Saya menatap lautan tak berujung yang membentang hingga ke cakrawala, penuh dengan pulau-pulau yang akan kami jelajahi bersama, petualangan yang akan kami lalui bersama.
bisnis yang akan kami bangun bersama-sama. Semuanya, kataku. Aku ingin melakukan segalanya. Keesokan paginya, David dan Lilia turun di pelabuhan pertama kami. Mereka tidak menyelesaikan pelayaran, tidak menikmati liburan yang telah mereka bayar dengan susah payah. Sebaliknya, mereka terbang pulang untuk menghadapi utang yang menumpuk dan pernikahan yang hampir kandas tanpa jaring pengaman yang selama ini mereka anggap remeh. Aku menyaksikan perahu kecil mereka membawa mereka kembali ke pantai dari dek kapten, tak merasakan apapun selain rasa damai dan tenang. Marlin yang dulu pasti akan merasa bersalah, akan mengejar mereka sambil meminta maaf dan memegang buku cek. Tapi aku bukan Marlin yang dulu lagi. Saya adalah Marlin Moresan, seorang pemilik bisnis, mitra tercinta, wanita yang berharga dan bermartabat. Saya persis seperti yang seharusnya saya lakukan. Bintanglah terus berlayar tanpa mereka, membawaku menuju masa depan yang telah kupilih sendiri, dikelilingi orang-orang yang menghargai aku apa adanya, bukan apa yang dapat kuberikan. Pada usia 62, kehidupan nyata saya akhirnya dimulai. Nah, sekarang aku penasaran sama kalian yang udah dengerin ceritaku. Apa yang bakal kalian lakukan kalau ada di posisiku? Pernah ngalamin hal serupa? Komentar di bawah ya. Dan sementara itu, aku bakal ninggalin 2 cerita favoritku yang pasti bakal bikin kalian kaget. Terima kasih sudah nonton sampai sini.